Kah, kayak ah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan wa wujuban. Nah. Dan kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul bih 'alal fa'ili di atas fa'il jawazan, nisbah boleh, wa wujuban dan wajib. Kebiasaan fa'il terdahulu di atas maf'ul bih. Terkadang-kadang boleh mendahulukan maf'ul bih di atas fa'il. Terkadang-kadang wajib mendahulukan maf'ul bih di atas fa'il. Kapan wajib mendahulukan maf'ul bih di atas fa'il? Di ketika maf'ul bih merupakan zamir muttasil sedangkan fa'ilnya merupakan isim zahir. Yang kedua, di ketika pada fa'il terdapat satu zamir yang kembali kepada maf'ul bih. Yang ketiga, di ketika dikhususkan kepada maf'ul bih. Ketika dihasar maf'ul bih, maka maf'ul bih mesti didahulukan daripada fa'il. Boleh? Wa qad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'ili kama taqaddama fi babil fa'ili. Dan kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul bih di atas fi'il dan fa'il. Kama taqaddama sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang pada bab fa'il. Kadang-kadang maf'ul bih terdahulu di atas fi'il dan fa'il. Dalam arti kata susunannya adalah maf'ul bih, fi'il, fa'il. Boleh? Ada yang boleh mendahulukan maf'ul bih di atas fi'il dan fa'il. Ada wajib mendahulukan maf'ul bih di atas fi'il dan fa'il. Kapan wajib mendahulukan maf'ul bih di atas fi'il dan fa'il? Di ketika maf'ul bih berupa sadrul kalam. Yaitu kalimat-kalimat yang mesti diletakkan pada awal pembicaraan. Oke? Wa minhu ma uzmira amiluhu jawazan. Sebagian daripadanya maf'ul bih. Kenapa? Wa minhu artinya sebagian daripada maf'ul bih itu barang yang disembunyikan akan amilnya barang, jawazan, nisbah boleh. Maf'ul bih ada dua macam. Ada disebutkan amalnya, ada yang ditakdirkan amalnya. Boleh? Sama dengan maf'ul bih daripada i'tibar sebut atau tidak sebutnya amal terbagi kepada dua pembagian. Pembagian yang pertama maf'ul bih yang disebutkan amalnya, yang kedua maf'ul bih yang dibuangkan amalnya. Boleh? Yang ditakdirkan amalnya. Boleh? Maf'ul bih yang ditakdirkan amalnya terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama, ditakdirkan amal secara jawaz. Yang kedua, ditakdirkan amal secara wajib. Boleh? Jelas? Maf'ul bih dengan i'tibar sebut dan tiada sebutnya amal terbagi kepada dua pembagian. Pembagian yang pertama yaitu maf'ul bih yang disebutkan amalnya. Yang kedua maf'ul bih yang ditakdirkan amalnya. Maf'ul bih yang ditakdirkan amalnya ada terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama wajib ditakdirkan amal. Yang kedua boleh ditakdirkan amal. Boleh? Jelas? Sebagian daripadanya maf'ul bih itu barang yang ditakdirkan akan amalnya barang, jawazan, nisbah boleh. Seumpama qalu khairan,
Berkata oleh mereka itu, khairan. Khairan tersebut bukanlah maf'ul bih bagi qalu. Khairan bukanlah maf'ul bih bagi qalu. Kalian dalam baca contoh. Buat. Jawatan. Nampak jawatan? Bi'an dengan bahwa qamat terdapatlah karinah haliyah au maqaliyah. Karinah adalah tanda-tanda. Terdapat qamat berdirilah, terdapatlah tanda-tanda yang haliyah au maqaliyah. Haliyah adalah tanda yang tidak tertulis. Maqaliyah adalah tanda yang tertulis. Oke? Tadullu yang mendalalah ianya karinah di atas khusus fi'il yang dibuangkan. Walaysa maudhi al-fi'li lafdun yakumu makamahu wala kasratun balagat mablaga yustaqna biha anil fi'li. Di atas khusus fi'il yang dibuangkan. Jadi ketika dibuangkan amel maf'ul mesti ada karinah. Baru bisa dibuangkan amel maf'ul ketika diperdapatkan karinah. Karinah ada dua. Ada karinah haliyah, ada karinah maqaliyah. Jelas? Haliyah tanda yang tidak ada lafal. Maqaliyah tanda yang ada lafal. Atau kata lain, karinah haliyah adalah karinah maknawi. Karinah maqaliyah adalah karinah lafzi. Yang kibala walaysa mauzi'al fi'li lafzun yakumu maham akamahu, dan tidak adalah pada tempat fi'il itu lafal yang berdiri ianya lafal pada makamnya fi'il. Dan tidak adalah pada tempat fi'il itu lafal yang berdiri ianya lafal makamahu pada makamnya fi'il. Berbeda dengan munada. Munada terdapat satu lafal yang berdiri pada makam fi'il. Ya tersebut adalah berdiri pada makam ud'u. Jadi munada huruf nida adalah lafal yang berdiri pada makam fi'il karena ya tersebut berposisi pada posisi ud'u. Kemudian wala kasratun balagat mablagan yustaghna biha anil fi'li. Oleh kasratun, wala kasratun, dan tidak adalah pada tempat fi'il itu banyak yang sampai ianya banyak akan batasan yang diterkayakan biha dengannya batasan daripada fi'li. Kibah teman. Wala kasratun balagat mablagan yustaqna biha anil fi'li. Gimana? Aduh. Wala kasratun. Ya tahudih ya. Walaysa mauzi'al fi'li lafzun yakumu makamahu wala kasratun balagat mablagan yustaqna biha anil fi'li. Oleh banyak tidak bertempat pada tempat fi'il. Oleh banyak apa? Yustaqna. Lumayan. Lampu makan ke mana? Wala kasatun balagat mablagan yustaqna biha anil fi'li.
khusus fi'il. Walaysa mauzi'al fi'li lafzun yakumu makamahu wala kasratun balagat mablaghan yustaghna, yang diterkayakan biha dengan yang banyak daripada fi'il. Coba masuk dia. Nadi mana? So. Iban. Agmi. Sila. Wala kasratun tidak bertempat pada tempat fi'il oleh banyak. Gimana? Kasratun bertanya ya. Wala kasratun balagat mablagan yusarna biha anil fi'li. Maksudnya pada tempat B tidak bertempat banyak. Tidak bertempat pada tempat B oleh banyak. Lumayan kalau aku bilang. Misalul karinah makaliyah bermula. Contoh karinah makaliyah itu seumpama qaulihi ta'ala wa qila lilladzi na ittaqu madza anzala rabbukum qalu khairan. Wakila dan ditanyakan bagi alladzi yang bertakwa oleh mereka itu alladzi. Ada yang bertanya kepada orang-orang yang bertakwa. Mada, apa yang dipetrun oleh Tuhan kamu? Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Qalu berkata oleh mereka itu khairan, akan kebaikan, artinya anzala khairan. Menurunkan ianya Tuhan akan kebaikan. Jadi dibuangkan anzala. Mengapa? Karena terdahulu pertanyaan tentang ma anzala rabbukum. Boleh? Karena terdahulu pertanyaan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum. Maka mereka menjawab khairan tanpa menyebutkan anzala khairan. Mengapa dibuangkan amel? Karena terdapat karinah, yaitu karinah makaliyah. Terdahulu pertanyaan yaitu madza anzala rabbukum, maka mereka hanya memadam menjawab dengan khairan tanpa menyebutkan amil. Jadi yang menjadi karinahnya adalah madza anzala rabbukum, lafal tersebutlah yang menjadi karinah sehingga amil daripada khairan adalah anzala. Kainan fahadzafa amil, maka fahudzifa amil, maka dibuangkan akan amil alladzi yang bermula dianya amil itu anzala lil karinati, karena karinah makaliyah perkataan. Makaliyah tersebut adalah lafal. Karena karinah lafal alladzi yang bermula dianya karinah itu soal. Karena terdapat karinah makaliyah yaitu soal. Terdahulu soal. Jelas. Kalau ulang wa misalu karinah haliyah,
Dan bermula contoh karina haliyah itu seumpama qaulika liman alimta annahu yaridu Makkata. Perkataan engkau bagi siman yang engkau tahu akan bahwa sungguh nyaman itu menghendaki ia nyaman akan Mekah. Kita mengatakan kepada seorang yang kita tahu bahwa dia ingin pergi ke Mekah. Wa Makkatan wa Rabbi Ka'bah ai. Taridu Makkatan. Pernah ada kun? Makkatan tanpa menyebutkan turidu Makkatan, Makkata, engkau kehendaki akan Mekah, kerana ejak Mekah. Nanti yang lain kerana ejak Mekah, langsung dah sebut Mekah. Nah orang merumpok pak simpang yang merumpok. Wah udah kerum. Baca udah rayong, ke deh, ukrum. Nanti yang nejak ukrum. Nanti belum nejak ukrum. Apakah ada lafal yang menjadi karinah sebelumnya? Tidak ada. Tapi hal mereka sesudah kota royong dan arah mereka ukrung, ya pasti ukrum. Jelas? Jelas? Apakah ada lafal yang menjadi karinah? Tidak ada. Tapi hal mereka yaitu menggunakan baju kota royong. Aku kuhima baca dah. Ya ukrum. Aduh kok tiba. Tangke. Ukrum kan. Kayak kopi. Itulah karinah haliyah. Sama dengan boleh membuangkan amel maf'ul bih mesti ada karinah. Karinah ada dua macam. Ada karinah haliyah, ada karinah maqaliyah. Atau karinah ma'nawiyah atau karinah lafziyah. Karinah haliyah sama dengan karinah ma'nawiyah. Dia bukan berbentuk lafal. Yang kedua karinah maqaliyah atau disebut pula dengan karinah lafziyah. Boleh? Karinah yang berupa lafal. Contoh karinah haliyah yaitu taridu Makkata. Contoh karinah maqaliyah adalah qalu khairan. Boleh? Jelas? Jelas? Kak jelas. Warabbi Makkata. Warabbi demi Tuhan Makkata warabbi Ka'bata. Rabbi Makkah wa kasa. Warabbi Ka'bah demi pemilik Ka'bah. Jadi makna Makkata ai turidu Makkata. Engkau rencana akan Mekah. Walil mustahillina idza kabaru halala wallahi ay absaru lil mustahili udah orang melihat hilal. Idza kabaru apabila kabaru takbir. Nah, kap baru takbir lah. Mustasidi terbuka makna istahalla mulai. Lil mustahillina idza kabaru. Yang ataf kepada liman. Kakaulika liman.
bagi siman-siman yang memulai oleh mereka itu mustahili yang melihat hilal. Mustahilina yang melihat hilal. Bagi orang melihat hilal, apabila takbir oleh mereka itu hilala, hilala, wallahi ay absaru, melihat oleh mereka itu akan hilal. Jadi mana aja adalah takbir oraya, enggak Ramadan. Kai takbir sama dengan ketika kai takbir sama dengan kaduh hilal. Contohnya mana? 20 sikrung Ramadan, malam 20 sikrung Ramadan, atau malam 10 Ramadan, atau malam 20 kerung. Nya 10 sika genap, kan jelas kan? Nyawa 20 kerung. Karena 20 kerung menyadu hilal sama dengan kaitan Syawal. Apabila hana ada hilal disempurnakan 10 Ramadan. Hana 10 sah. Enggak 10. Jadi malam 20 kerung. Bawa malam 20 kerung, tajak bak sabah tempat, leurungan kali-kali hilang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke mana kun? Sama dengan ketika mereka takbir, pasti mereka sudah melihat hilal. Mereka bertakbir, perhatikan kun? Hilal adalah anak bulan. Bulan sah, bulan 2, bulan le dan bulan put itu disebut dengan hilal. Okey. Amaya bulan ka punah disebut dengan qamar. Maya ka yatuhnya disebut dengan qamar. Maya bulan purnama disebut dengan badru, tala'al badru alaina. Okey. Dari sah sampai bulan sah, malam sah, bulan sah kan bulan sah Januari, bulan sah malam ke sah, malam sah bulan. Sah, 2, le, put itu disebut dengan hilal. 5 sampai 14 disebut dengan qamar. 15 disebut dengan badru. Okey? Kainan. Jadi ketika tajak bak sabah tempat melihat penduduk tersebut sudah mulai melihat hilal dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan kedua, hilal maknanya adalah absaru, mereka sudah melihat hilal sehingga mereka bertakbir. Mengapa mereka bertakbir? Karena mereka sudah melihat hilal tanpa perlu mengatakan absaru hilala. Mengapa? Karena mereka melihat hilal dan mereka bertakbir. Oke. Itu adalah kondisi mereka melihat hilal dan bertakbir. Itulah menjadi karinah. Karena apa? Karena haliyah. Melihat kondisi mereka itulah menjadi hal bahawa amal yang dibuangkan ketika kita mengatakan hilal artinya adalah absaru. Wadah? Fahudhifal amilu, maka dibuangkan akan amal lidalalati, karena dalalah hal alaihi, di atasnya amal. Maka amal tersebut dibuangkan. Mengapa? Karena mendalalah di atas amal tersebut oleh hal, kondisi. Jadi yang pertama kondisi, kita ingin mengetahui bahawa orang tersebut ingin menuju Mekah. Kondisi yang kedua yaitu orang melihat hilal ketika bertakbir, maka amal yang dibuangkan adalah absaru hilala. Itu adalah 2 buah contoh. Contoh yang pertama, contoh wakilah, contoh ayat itu adalah contoh karinah makaliyah. Contoh 2 contoh sesudahnya merupakan contoh karinah haliyah. Oke. Nah, kemudian wakat yakunu idmar wujuban. Wa wujuban artinya wakat yakunu idmar wujuban. Maknanya adalah terkadang wajib membuangkan amal maf'ul bih. Oke? Terkadang wajib membuangkan amal maf'ul bih. Terkadang wajib membuangkan amal maf'ul bih. Wajib membuangkan amal maf'ul bih ada 7 tempat. Ada 7 tempat. Fil mawadhi'a
Wa wujuban dan secara wajib fi mawadhi'a pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat. Kah? Pada beberapa tempat. Pada berapa tempat? 7. Ada 7 tempat yang wajib mentakdirkan amil maf'ul bih. Boleh? Minha sebagian daripadanya tempat. Salah satu di antara 7 tempat yang wajib membuangkan amil adalah istighal. Boleh? Istighal. Nyo pegah baurung drone. Bekle dah dengar dan bekle tu bek kata-kata abah-abah urung drone bahawa bab istighal adalah bab yang paling Saya bisa menjamin bab istighal merupakan bab yang paling mudah, bahkan dia lebih mudah daripada bab kalam. Kopi, jelas. Bekle kena pengut dan bekle ni pengut urung ke. Mi hanja bukan hanja je. Bek nak pegah hek dah. Kah? Kadang orang hanja dah bukan umah hek dah. Hak tak pegah hanja ku. Bek pegah hek. Bek urung kah? Karena zaman ketika long bampong polo mulang lah dua yang ipu yo dipengut lengon. Ngolong yang kali ya kali ibu mentai mah ya buka. Ketika ber combelai kat bab tegah sarah buka. Nya bab tegak sarah lah bab tegak. Bab tegak sarahnya hek dah. Ni jelek sah, jelek dua di hek long. Ye si bisi anak pakoh berat hek bab istighal. Jadi dah kemau apa lebih mulang bab istighal. Takut mawo untuk ayat boleh. Makan yo tadi ketika dengan bab istighal. Saya hanya butuh waktu setengah jam untuk memahamkan seluruhnya bab istighal. Okey. Kalau ke. Wa minha sebagian daripadanya. Sebagian daripadanya tempat itu bab istighal. Jadi sebagian daripada amil wajib buang amil maf'ul bih adalah bab istighal. Kalau ke. Wa hakikatuhu dan bermula hakikatnya istighal itu bahawa terdahululah satu isim. Terdahulu satu isim sama dengan pembukaan kalam didahului oleh isim. Kalam tersebut dibukakan dengan sebuah isim. Boleh? Terdahulu sebuah isim. Wa yata'akhkhara dan tertakhir anhu daripadanya isim fi'lun oleh fi'il. Jelas? Wa hakikatuhu dan bermula hakikatnya istighal itu bahawa terdahululah satu isim dan tertakhir daripadanya isim oleh fi'il. Terdahulu sebuah isim, tertakhir satu fi'il. Sama dengan penyebutan fi'il lebih tertakhir daripada penyebutan isim. Faham? Au wasfun atau tertakhir daripadanya isim oleh satu wasaf. Wasaf adalah isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Okey? Isim adalah wasfun adalah isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il, seperti masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifu musyabahah, amsilah mubalaghah, afdalat tafdhil. Okey? Jelas? Mustaghilun yang berbimbang ianya fi'il atau ianya wasaf. Jadi musannif mendatangkan dengan sifat yang mufrad mustaghilun. Musannif tidak mengatakan mustaghilani. Mengapa? Karena ataf wasfun kepada fi'lun menggunakan ataf au. Boleh? Karena ataf wasfun kepada fi'lun menggunakan au. Dikarenakan ataf wasfun di atas fi'lun menggunakan au, makanya musannif mendatangkan sifat dengan mufrad yaitu mustaghilun, tidak mengatakan mustaghilani. Okey? Jelas? Yang berbimbang ianya fi'lun atau wasfun. Makna berbimbang adalah yang menghabiskan kekuatan penasab ianya fi'lun atau wasfun. Okey? Boleh? Jelas? Apa makna daripada mustaghilun? Makna mustaghilun, makna kamusnya adalah berbimbang, menyibukkan. Akan tetapi makna maksudnya adalah mustaghilun menghabiskan kekuatan nasab, ianya fi'il atau wasaf. Boleh?
Bermakna mustaqilun menghabiskan kekuatan nasab. Ianya fi'lun atau wasfun. Bil amal dengan beramal pada zamir isim sabiq. Dengan beramal pada zamir isim sabiq. Zamir isim sabiq adalah satu zamir yang kembali kepada isim sabiq. Wadah? Wadah? Isim sabiq, isim yang terdapat pada pembukaan kalam. Wadah? Isim sabiq adalah isim yang kembali, zamir yang kembali kepada isim sabiq. Zamir isim sabiq adalah sebuah zamir yang kembali kepada isim sabiq. Wadah? Zamir isim sabiq adalah satu zamir yang kembali kepada isim sabiq. Wadah? Contoh. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Zaidan merupakan isim sabiq. Wadah? Mengapa? Karena dia lebih awal penyebutannya. Zaidan zarabtu. Zarabtu adalah fi'il yang tertakhir. Wadah? Wadah? Zaidan zarabtuhu. Sidit, aku pukul akan nyadit. Zaidan isim sabiq. Darabtu merupakan fi'il dan fa'il. Dia memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Wadah? Darabtu adalah fi'il yang tertakhir daripada isim sabiq. Dia memiliki kekuatan yaitu untuk menasabkan, untuk merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Wadah? Mustaqilun. Zarabtu tersebut menghabiskan kekuatan penasabnya dengan cara beramal pada suatu isim yang isim tersebut kembali kepada isim sabiq, yaitu Zaidan. Zaidan akan sidit, aku pukul, hu akan nyadit. Zaidan darabtuhu. Hu merupakan isim sabiq. Wadah? Mengapa dia isim sabiq? Karena dia hu adalah zamir isim sabiq. Mengapa hu tersebut adalah zamir isim sabiq? Karena dia merupakan zamir yang kembali kepada satu isim sabiq. Wadah? Jelas? Zaidan darabtuhu. Zarabtu adalah fi'il dan fa'il yang memiliki kekuatan untuk menasabkan satu maf'ul. Maf'ul. Kekuatan menasabnya sudah dihabiskan untuk menasabkan satu zamir yang kembali kepada isim sabiq. Wadah? Kekuatan darabtu tersebut, kekuatan nasab yang dimiliki oleh darabtu sudah dihabiskan untuk menasabkan hu. Wadah? Kekuatan penasab darabtu dihabiskan untuk menasabkan hu. Wadah? Dikarenakan darabtu sudah menghabiskan kekuatannya untuk menasabkan hu, sehingga Zaidan yang merupakan isim sabiq yang ada di belakangnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menasabnya. Oleh maka dia darabtu tersebut tidak lagi mampu untuk menasabkan Zaidan. Mengapa? Karena kekuatan penasabnya sudah dihabiskan untuk menasabkan zamir isim sabiq, yaitu hu. Oleh sama dengan Zaidan yang ada di belakang zarabtu bukanlah dinasabkan oleh zarabtu yang disebutkan. Mengapa? Karena dia tidak lagi memiliki kekuatan. Oke? Karena kekuatannya sudah dituangkan untuk menasabkan hu. Oke? Itu contoh yang saya sebutkan. Zaidan zarabtuhu adalah contoh terdahulu satu isim, tertakhir satu fi'il yang menghabiskan kekuatan penasabnya untuk menasabkan zamir isim sabiq. Oke? Oke? Sama dengan surahnya adalah 4. Nah, kalau au fi mulabisihi atau pada mulabis
mulabesnya zamir isim sabiq atau pada mulabesnya zamir isim sabiq. Kah, kanan. Mulabesnya pada mulabesnya zamir isim sabiq. Kah, kanan. Kah. Atau fi'il tersebut tidak menghabiskan kekuatannya untuk menasabkan zamir isim sabiq, akan tetapi kekuatannya dihabiskan untuk beramal pada mulabes zamir isim sabiq. Wadah? Apa mulabes zamir isim sabiq? Satu kalimat yang kalimat tersebut melekat satu zamir yang zamir tersebut kembali kepada isim sabiq. Wadah? Mulabes isim sabiq adalah sesuatu yang terikat zamir isim sabiq. Mulabes isim sabiq adalah satu kalimat yang terdapat zamir isim sabiq. Wadah? Satu kalimat yang terdapat zamir isim sabiq. Wadah? 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 Mulabes isim sabiq adalah satu kalimat yang terdapat zamir isim sabiq. Wadah? Wadah? Kak. Contoh yang pertama adalah Zaidan darabtuhu, adalah contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang menghabiskan kekuatan nasabnya pada beramal isim sabiq. Sekarang contoh yang kedua, yaitu contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang menghabiskan kekuatan penasabnya pada dengan beramal pada mulabis isim sabiq. Oke? Contohnya adalah Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Akan sidet aku pukul akan lamiknya dit. Contoh tersebut adalah contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang menghabiskan kekuatan penasabnya dengan beramal pada mulabis isim sabiq. Mengapa? Karena fi'il tidak menghabiskan kekuatannya untuk beramal pada isim sabiq. Akan tetapi fi'il menghabiskan kekuatan penasabnya dengan beramal pada satu kalimat yang kalimat tersebut terdapat satu zamir yang zamirnya kembali kepada isim sabiq. Oke? Kah? Kopi. Itu dua surah. Oke? Itu dua ya, tak ada bang apa kan je? Je, mana hai ya? Lang gambar beli apa? Nya hana pun tak hapus. Kau, lewat dong. Punisa, lewat dong. Aduh, jam mana? Kau, lewat dong. Zaidan. Zaidan daratu. Ini adalah contoh. Contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang berbimbang pada damir isim sabiq. Oke? Contoh yang kedua. Zaidan darabtu darab mahu. Oke? Contoh yang pertama, Zaidan darabtuhu adalah contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang menghabiskan kekuatan penasabnya dengan beramal pada damir isim sabiq. Contoh yang kedua, contoh terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il yang berbimbang dengan beramal pada mulabis isim sabiq. Ulama ini bukan isim sabiq. Ulama adalah satu kalimat yang pada kalimat tersebut mengikat satu zamir yang zamir tersebut kembali kepada isim sabiq. Boleh? Maka contoh yang kedua, dia tidak menghabiskan kekuatan nasabnya
untuk menasabkan isim sabab. Akan tetapi kekuatan nasabnya dihabiskan untuk menasabkan satu isim yang pada isim tersebut terdapat satu zamir yang zamirnya kembali kepada isim sabab. Oke? Apakah terlalu cepat atau nggak cepat anak? Ayo cepat anak. Cepat. Anak kan? Anak pun cepat. Kau upload gua ulang lah. Contoh yang ketiga. Zaidun. Zaidan. Ana. Dari. Bubu. Contoh yang keempat. Zaidan. Daribun gulamahu. Dili lo. Lain alam mana? Tua ke tak ah? Yang berdalang. Habis. Kak. Contoh yang pertama. Nabu. Nabu. Contoh. Kata satu. Yang berbimbang pada zamir isim sabab. Contoh yang kedua. Yang bertimbang pada mulabis isim sabab. Terdahulu sebagai isim, terakhir sebagai wasaf. Zaribun itu bukan fi'il. Zaribun adalah isim fa'il. Isim fa'il masuklah wasaf. Sama contoh yang ketiga adalah contoh terdahulu sebagai isim, terakhir sebagai wasaf yang berbimbang pada zamir isim sabab. Contoh yang keempat, Zaidan ana zaribun gulamahu. Terdahulu sebagai terakhir sebagai wasaf yang berimbang pada mulabis isim sabab. Kabeh kumah surah, ada kumah bau dengan terus. Surah kumah yang naru jarang kan di surah kan 16 apa. Naru jarang di surah yang kedua apa. Naru jarang di surah yang kedua apa. Ada apa boleh surah? 80 apa sih? Ni apa dah hanse 80, ni hanse 40 apa 60 apa jawab dulu. 80 apa, 40 apa itu. Kak, tadi surah ini kumah ke kaya? Kumah ke kaya? Surah buat, kumah ke kumur. Dia buka, tunggu. Dia udah istirahat, 60 apa? Tunggu piu, dia kumur, kumah ke kaya? Lah, itu yang itu bet 60 apa, 40 apa, 50 apa itu adalah jabarah rincian dihaluskan. Kenapa perlu apa halu? Nyom tang kajian. Kumah. Nek, dia nak udah buka. Burelo. Jika pulang surah itu kan 60 boh, kau tunggu beberapa dulu, kau boh dengan surah, kah? Kopi, kah? Ini pegah hari umang beredar apa dia boh? 60, pegah beredar, 80, kah? Kan saya nanti kamu halau kah? Dari surah boh pegah, yo, boh surah, boleh? Sedikit lagi kalian akan memahami istilah secara seluruhnya bahwa fi'il adalah dia memiliki kekuatan. Darab itu memiliki kekuatan penasab. Kekuatan penasabnya sudah dihabiskan untuk menasabkan hu. Sehingga darab tersebut tidak lagi memiliki kekuatan untuk menasabkan zaidah. Mengapa? Karena kekuatan nasabnya sudah dihabiskan untuk hu. Karena kekuatan nasabnya sudah dihabiskan untuk hu. Sehingga Zaidan tersebut tidak lagi mampu dinasabkan oleh darabtu
Karena darabtu tidak lagi ada kekuatan untuk menasabkan. Sehingga Zaidan tersebut dinasabkan oleh darabtu yang ditakdirkan di belakang Zaidan. Oke? Oke? Sama dengan yang ditakdirkan, sama seperti yang disebutkan. Apabila yang disebutkan adalah darabtu, sama dengan yang ditakdirkan adalah darabtu. Oke? Apabila yang ditakdirkan idribhu, sama dengan yang ditakdirkan adalah idrib. Jelas? Apabila yang disebutkan adalah yadribu, sama dengan yang ditakdirkan adalah yadribu. Apabila yang ditakdirkan adalah dharibun, sama dengan yang disebutkan yang ditakdirkan adalah dharibun. Apabila yang disebutkan adalah madrubun, maka yang ditakdirkan adalah madrubun. Boleh? Jelas? Jelas. Oke. Nadrib hanya butuh sekitar setengah jam untuk memahamkan istighfar secara keseluruhan. Oke. Kaji bayar ni. Nah, mana kah? Kabe ya? Matang kalau udah baca penjelasan kabe, matang kalau udah baca. Jelas? Matang kalau udah baca, tapi penjelasannya kah? Em ulang ke? Tengok dah ulang tengok terus. Mantap. Kah? Hanya pelai lalu satu rah perbah mendengar kah? Kah? Tapi lu tengah berisi cuplikan kemancaran untuk menghasilkan lep logo. Kah? Saya beli nak beli ya? Allah, makan waron. Makan war. Allah.